Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzalil mubarakat warrazaki bil khairat wal mutahhiri lil amwali biz zakawat wal mudha'ifi lil ajwari bis sadaqat wal mubariki lil a'mari bil waqafat. Nahmaduhu hamdas syakirin wa nastaghfiruhu istighfarat taibin wa nas'aluhu su'alal mukhlisin wa nusalli wa nusallim ala khairil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak kita bayangkan jika ada seorang anak yatim yang menangis karena putus sekolah, jika ada seorang ibu rumah tangga yang menjual perabot rumah untuk membiayai pengobatan suaminya, atau jika ada seorang pemuda yang ingin membuka usaha tapi tidak punya modal sepeser pun. Lalu Anda datang, dengan zakat Anda sekolahkan si anak, dengan wakaf Anda bangun rumah sakit gratis untuk si ibu, dengan infak Anda bantu si pemuda untuk membuka usaha yang halal. Inilah kekuatan Ziswaf. Ia bukan hanya sekedar instrumen keuangan, lebih dari itu, ia merupakan energi ilahi yang mampu membangkitkan semangat dan harapan dan martabat umat. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat bukan hanya sekedar angka 2,5%. Zakat adalah cinta dalam bukti nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu kamu menyucikan dan membersihkan mereka. Para ulama salafun saleh menjelaskan bahwa zakat adalah sarana kita untuk tazkiyatun nafsi, sarana untuk penyucian jiwa. Bahkan Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental, kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan sesungguhnya zakat ini mampu menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta duniawi dan membersihkan harta dari hak orang lain. Saudaraku sekalian, Ziswaf bukan hanya sekedar obat kemiskinan sementara. Lebih dari itu, Ziswaf mampu menghancurkan akar ketimpangan. Laporan Baznas di tahun 2023, potensi zakat nasional itu bisa mencapai 300 triliun per tahun. Coba bayangkan, jika angka sebesar itu dikelola dengan optimal, dikelola dengan baik dan benar, yakinlah tidak akan ada lagi anak yatim yang mengemis-kemis di jalan, tidak akan ada lagi pondok pesantren dengan gubuk reot yang kekurangan kitab, tidak ada lagi petani yang menjual hasil taninya dengan harga yang merugi. Hal ini sejalan dengan yang didauhkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau menyatakan bahwa sedekah dan zakat itu memiliki efek multiplikatif, memiliki efek perlipat gandaan manfaat. Tidak hanya dalam sisi pahala ukhrawi, tapi juga dalam kehidupan sosial duniawi. Saudaraku sekalian, zaman dahulu zakat langsung diberikan kepada fakir miskin. Zaman sekarang dengan kompleksitas ekonomi modern, zakat, infak, wakaf ini dikelola melalui lembaga-lembaga resmi, seperti halnya Baznas sebagai otoritas nasional atau lembaga-lembaga amil zakat yang lainnya. Ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Bughni. Beliau menegaskan betapa pentingnya amil zakat yang profesional dan amanah. Mengapa demikian? Karena merekalah yang menjamin zakat sampai di tangan yang tepat. Salah satu contoh nyata, wakaf produktif berupa perkebunan sawit di Sumatera
yang hasilnya itu ternyata dikelola untuk beasiswa ribuan santri. Dengan pengelolaan yang profesional, Ziswaf merupakan solusi. Saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta tidak akan berkurang sebab sedekah. Maka dari itu, bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah, berwakaflah, karena setiap langkah kebaikan yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta, malah menambah pundi-pundi keberkahan dan membuka pintu-pintu langit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.